Pernahkah kamu merasa tidak cukup? Seperti ada yang kurang dari dirimu padahal kamu sudah berusaha sekuat tenaga? Setiap kali scroll media sosial, rasanya seperti dihantam gelombang perbandingan yang tak ada habisnya. Dia lebih cantik, dia lebih sukses, dia lebih bahagia, dan kita terjebak dalam lingkaran setan yang menguras energi, membuat hati gelisah dan perlahan-lahan merenggut kedamaian. Aku tahu perasaan itu. Aku pernah di sana, dan mungkin saat ini kamu juga merasakannya. Tapi, bagaimana jika aku bilang ada jalan keluar? Ada sebuah rahasia yang bisa mengubah segalanya, membuatmu berhenti membandingkan diri dan mulai mencintai setiap inci dirimu apa adanya. Tetaplah bersamaku, karena hari ini kita akan menemukan 5 pilar utama yang akan membimbingmu menuju hidup yang lebih tenang, damai, dan penuh penerimaan diri. Ini bukan sekedar teori, ini adalah perjalanan emosional yang akan mengubah caramu melihat dirimu sendiri selamanya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan tentu saja perjalanan menuju versi diri yang lebih baik. Aku si Ronia, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan hati banyak orang, perbandingan diri. Aku tahu ini bukan topik baru, tapi seringkali kita hanya tahu jangan membandingkan diri tanpa tahu bagaimana caranya. Kita terjebak dalam siklus yang sama, merasa lelah dan akhirnya menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa berhenti. Nah, video ini hadir bukan untuk menghakimimu, tapi untuk merangkulmu, untuk memberimu peta jalan yang jelas, 5 pilar kokoh yang akan membantumu membangun fondasi penerimaan diri yang tak tergoyahkan. Siapkan secangkir teh hangat, duduklah dengan nyaman, dan izinkan aku bercerita. Karena ini bukan hanya tentang informasi, tapi tentang merasakan, memahami, dan akhirnya membebaskan diri. Pilar pertama adalah memahami keunikanmu. Coba bayangkan ini. Di seluruh dunia, tidak ada satupun orang yang persis sama denganmu. Tidak ada yang punya kombinasi pengalaman, pemikiran, perasaan, dan bakat yang sama persis. Kamu adalah mahakarya yang tak tertandingi. Tapi, kenapa kita sering lupa? Karena kita terlalu sibuk melihat highlight reel orang lain. Kita melihat kesuksesan mereka, kecantikan mereka, kebahagiaan mereka, dan kita lupa bahwa itu hanya sebagian kecil dari cerita. Kita membandingkan behind the scenes kita yang penuh perjuangan dengan red carpet moment orang lain. Itu tidak adil, kan? Setiap orang punya jalannya sendiri. Setiap orang punya prosesnya sendiri. Keunikanmu bukanlah kekurangan, melainkan kekuatan terbesarmu. Apa yang membuatmu berbeda, itulah yang membuatmu istimewa. Mulai sekarang, coba tuliskan 3 hal yang kamu suka dari dirimu, yang kamu rasa itu unik dan hanya kamu yang punya. Itu bisa hal kecil, seperti caramu tertawa, atau hal besar, seperti caramu memecahkan masalah. Ini adalah langkah pertama untuk mengakui dan merayakan dirimu. Pilar kedua, fokus pada perjalananmu, bukan tujuan orang lain. Ini adalah jebakan terbesar. Kita melihat orang lain sudah sampai di puncak gunung, sementara kita masih di kaki gunung, bahkan mungkin baru mulai mendaki. Lalu kita merasa tertinggal, gagal. Tapi kita lupa, setiap orang punya gunungnya sendiri. Mungkin gunungmu lebih tinggi, medannya lebih sulit, atau pemandangannya lebih indah. Perjalananmu adalah milikmu seutuhnya. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap rintangan yang kamu lewati, itu adalah bagian dari ceritamu yang berharga. Aku pernah punya teman yang sangat sukses di usia muda. Awalnya aku merasa iri,
kenapa dia bisa secepat itu. Tapi kemudian aku sadar, dia punya latar belakang yang berbeda, kesempatan yang berbeda, dan tentu saja perjuangan yang berbeda. Kami berdua mendaki, hanya saja gunung kami berbeda. Jadi, alih-alih melihat ke samping, lihatlah ke dalam. Apa tujuanmu? Apa yang ingin kamu capai? Fokuslah pada progresmu sendiri. Bandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu yang kemarin, bukan dengan orang lain. Setiap kemajuan, sekecil apapun, patut dirayakan. Jadi, alih-alih melihat ke samping, lihatlah ke dalam. Apa tujuanmu? Apa yang ingin kamu capai? Fokuslah pada progresmu sendiri, bandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu yang kemarin, bukan dengan orang lain. Setiap kemajuan, sekecil apapun, patut dirayakan. Pilar ketiga, batasi paparan dan pilih lingkungan yang mendukung. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Jika kita terus-menerus terpapar hal-hal yang memicu perbandingan, bagaimana kita bisa berhenti membandingkan diri? Coba jujur pada dirimu sendiri. Akun media sosial mana yang membuatmu merasa buruk tentang dirimu? Lingkungan pertemanan mana yang justru membuatmu merasa insecure? Tidak ada salahnya untuk melakukan detox digital atau bahkan detox pertemanan jika itu demi kesehatan mentalmu. Pilihlah lingkungan yang mengangkatmu, yang merayakan keunikanmu, dan yang mendorongmu untuk tumbuh. Lingkungan yang positif akan menjadi cermin yang memantulkan kebaikan dalam dirimu, bukan kekuranganmu. Ini bukan tentang menjadi egois, tapi tentang menjaga energimu agar bisa bersinar. Aku dulu sering unfollow beberapa akun yang secara tidak sadar membuat aku merasa kurang. Dan hasilnya, aku merasa lebih ringan, lebih fokus pada diriku sendiri, dan lebih bahagia. Kamu berhak mendapatkan kedamaian itu. Pilar keempat, praktikan rasa syukur dan afirmasi diri. Ini adalah senjata rahasia kita melawan perbandingan. Saat kita fokus pada apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki, perspektif kita akan berubah total. Setiap pagi, sebelum kamu mulai harimu, coba luangkan 5 menit untuk menuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Itu bisa hal kecil seperti udara segar pagi ini, atau hal besar seperti kesehatan atau keluarga yang mendukung. Rasa syukur akan mengisi hatimu dengan kehangatan dan kedamaian. Selain itu, praktikkan afirmasi diri. Ucapkan kata-kata positif tentang dirimu. Aku cukup. Aku berharga, aku dicintai. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi otak kita akan mulai mempercayainya. Ini seperti melatih otot. Semakin sering kami melatihnya, semakin kuat otot penerimaan dirimu. Aku dulu sering merasa tidak percaya diri, tapi dengan rutin bersyukur dan afirmasi, aku mulai melihat diriku dengan mata yang berbeda. Aku mulai menghargai diriku, dan itu mengubah segalanya. Dan inilah pilar terakhir yang mungkin paling menantang tapi juga paling membebaskan. Berani menjadi dirimu seutuhnya. Ini adalah puncak dari semua pilar sebelumnya. Setelah kamu memahami keunikanmu, fokus pada perjalananmu, batasi paparan negatif, dan mempraktikkan rasa syukur, saatnya untuk benar-benar merangkul siapa dirimu. Ini berarti berhenti mencoba menjadi orang lain. Berhenti mengejar standar yang bukan milikmu. Berhenti memakai topeng untuk menyenangkan orang lain. Ini berarti menerima kekuranganmu, merayakan kelebihanmu, dan menunjukkan dirimu yang asli kepada dunia. Mungkin ada ketakutan, takut tidak diterima, takut dihakimi. Tapi percayalah, keaslianmu adalah magnet terbesar. Orang-orang yang benar-benar ditakdirkan untukmu akan mencintai dirimu apa adanya, dan orang-orang yang tidak, mereka tidak penting. Aku tahu, ini tidak mudah. Ini adalah perjalanan seumur hidup, tapi setiap kali kamu memilih untuk menjadi dirimu sendiri, kamu mengirimkan pesan kuat ke alam semesta. Aku berharga,
Aku cukup dan aku bangga menjadi diriku. Aku ingin berbagi sedikit cerita pribadiku. Dulu, aku selalu membandingkan diriku dengan menyebutkan contoh spesifik, misalnya teman yang punya karir cemerlang atau influencer dengan gaya hidup yang mewah. Aku merasa hidupku tidak sepadan, pencapaianku kecil dan aku selalu merasa kurang. Aku sering menangis diam-diam, merasa telah dengan semua ekspektasi yang aku ciptakan sendiri. Tapi kemudian, aku mulai menerapkan pilar-pilar ini. Aku mulai menulis jurnal syukur, membatasi waktu di media sosial, dan perlahan-lahan aku mulai melihat diriku dengan lebih baik. Aku menyadari bahwa kebahagiaanku tidak terletak pada seberapa mirip aku dengan orang lain, tapi pada seberapa jujur aku pada diriku sendiri.